Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Baik, kita lanjutkan ke modul selanjutnya ya untuk mata kuliah hidrogeologi dan SPT, yaitu modul 5B dengan judul uji kelanjutan. Jadi ini adalah lanjutan dari modul sebelumnya ya, yang 5A tentang uji K, namun ini spesifik untuk yang uji lapangannya. Adapun tujuan dari penyampaian materi ini adalah untuk menginformasikan tentang uji K lapangan ya. Jadi uji K yang lapangan pada lapisan batuan ataupun tanah ya. Kemudian menjelaskan teknis pengujian piezometer dan juga pumping test. Uji K atau pengukuran konduktivitas hidrolik atau hydraulic conductivity di lapangan itu memang ada dua ini yang paling dominan. Yang pertama adalah piezometer test, yang kedua adalah pumping test. Piezometer adalah mengukur tinggi tekan ya, nilai H elevasinya, sedangkan pumping test itu lebih cenderung ke nilai S dan T ya. S adalah storativity, T adalah transmissivity. Nah, ini adalah prinsip dari piezometer test ya, seperti modul sebelumnya sama. Jadi dia diisap begitu ya. Nanti ada penurunan ke air, dibaca penurunannya, dan setelah didiamkan kapan dia kembali lagi atau recovery. Berapa waktunya. Nah, jadi waktu recovery-nya ini dihitung ya. Sini waktu recovery, kedalaman penurunan sekian, berapa lama dia baru kembali. Penurunan sekian, berapa lama dia kembali gitu ya. Sedikit penurunan, kembalinya cepat pasti ya. Penurunannya banyak, dia lebih lambat, dan seterusnya lebih lambat. Jadi ini dihubungkan titik-titik ini menjadi garis seperti itu. Kemudian nanti dimasukkan di dalam samaan ya. Nilai K-nya akan bisa terhitung seperti itu ya. Kemudian ini hitungan lainnya menurut Pak Forslev ya, itu dikoreksi nilai T-nya ya, lagging time-nya ya. Maka tadi nilai lagging time itu akan dikoreksi pada nilai T0 ini ya. Maksud beliau begitu. Ini adalah substitusi dari Pak Forslev tadi, sehingga persamaannya dirubah sedikit ya, menjadi penyelesaian akhirnya seperti ini. Nah, jadi nanti perbandingannya jadi seperti ini ya. Oke. Nah, kedua adalah pumping test. Pumping test ini uji pompa ya, uji pompa yang tadi bisa untuk aquifer, bisa untuk sumur pompa. Nah, prinsip utama atau asumsi untuk uji pompa itu diantaranya adalah aquifer itu dianggap tidak terhingga luasnya ya, jadi ke arah horizontal. Itu prinsipnya ya. Kemudian di bagian bawahnya itu adalah aquiclude ya, atau kedap air, dan tebalnya itu sama. Ini prinsip umum ya. Kemudian aquifer itu dianggap sama semuanya ya, homogen dan isotrop. Homogen itu artinya dia jenis tanahnya sama. Kemudian isotrop itu artinya dia tekanan ke segala arah sama, arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z sama. Tidak yang terpengaruh oleh uji. Kemudian permukaan air di dalam piezometer itu atau muka bebasnya itu adalah datar ya. Jadi kondisinya datar, muka airnya itu datar sebelum dipompa ya. Sebelum dipompa airnya datar dulu, muka airnya jadi tidak turun. Kemudian aquifer yang diambil atau dipompa itu melalui sumur dengan debit yang tetap. Debit yang tetap ya. Lalu sumur yang dipompa itu menembus penuh aquifer ya. Jadi semuanya habis, semuanya ditembusnya sampai ke bawah ya. Dan debit air itu dipompa itu dari seluruh tebal aquifer itu. Ini asumsinya. Kemudian air yang diambil dari cadangan segera terkuras ke
kemudian seiring surutnya lagi muka air tanah. Lalu diameter sumur pompa itu sangat kecil sehingga cadangan air itu selisih diabaikan ya. Sehingga cadangan air dalam sumur pompa itu dapat diabaikan. Jadi sumur pompa sedang sedikit, diameter pompa sangat kecil sehingga cadangan airnya itu dianggap tidak ada gitu ya. Jadi tidak dibandingkan dengan luasnya aquifer gitu. Ini adalah asumsi dalam uji pompa. Modul sebelumnya sudah dijelaskan ada 2 jenis ya. Uji pemompaan untuk 2 tujuan, untuk aquifer dan sumur, tapi semuanya menggunakan metode recovery ataupun drawdown test ya. Nah, untuk uji sumur yang pertama ya, itu penyebab penurunan muka air sumur pompa itu aquifer loss ya, artinya ada penurunan head di dalam aquifer akibat dan dia berubah terhadap jarak dan waktu. Kemudian ada well loss ini adalah kehilangan di sumur ya, bisa sejajar, bisa juga tidak sejajar. Kalau yang linear itu disebabkan kerusakan aquifer, kalau yang tidak linear itu disebabkan turbulensi di dalam pipa gitu ya. Nah, kalau yang linear itu bisa karena kompaksi, bisa karena penyumbatan, bisa karena ada hambatan di butiran penyumbatnya gitu ya, dan juga di dalam screen. Kemudian kalau loss itu berarti menyebabkan muka air di dalam sumur itu lebih rendah daripada air tanah teoritis. Ini adalah ilustrasi gambarnya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini ada lubang ya, borehole-nya. Memang dia borehole itu sebenarnya ada 2 ya, sisi luar dan sisi dalam. Ini ukuran borehole sisi luar. Kemudian ini alatnya di dalamnya ya. Ini adalah elevasi muka air dan selisihnya ya. Yang asli di atas, muka air yang semula ya, original, kemudian ini turun ke sini ya. Kemudian ini ada air yang terisap, ini aquifer, tadi gravel pack. Gravel pack itu yang ini, butiran-butiran yang di sekitar borehole ya. Seperti itu. Kemudian untuk yang step down test. Nah, kalau step down test ini kan nanti bertahap ya. Tujuannya apa? Adalah untuk mengetahui well loss. Jadi di mana kebocoran atau kehilangan di sumurnya. Seperti itu. Kemudian untuk mengetahui produktivitas dan efisiensi sumur. Kalau untuk keperluan sumur pompa ya. Itu kalau step down itu sumur pompa dengan debit yang kecil, sumur dipompa dengan debit yang kecil sehingga drawdown stabil, kemudian debit pompa dinaikkan setahap demi setahap dengan prosedur yang sama. Ini menurut Pak Jacob ya, metode ini. Ini ada rumusnya. Ini koefisien yang pertama, ini koefisien kedua ya, untuk well loss. Kemudian untuk produktivitas efisiensi dapat dihitung ya dengan persamaan ini, debit dibagi SW ya. Efisiensi sumur juga sama bisa dihitung ya. Kalau diketahui nilai B dan Q-nya ya. Nah, kalau metode Hansen dan Gibson ini ya, itu cara kerjanya ada perubahan sedikit ya, ada plot drawdown-nya terhadap waktu pakai semi-log dia ya. Kemudian dicatat drawdown-nya berdasarkan kesetimbangan pada setiap debit. Lalu diplot antara perbandingan kesetimbangan terhadap debit aritmatik istilahnya ya. Nah, metode lain itu selain metode-metode seperti Han Busquets ini, diantaranya adalah Eden Hazel, Rosa Bach, dan seterusnya. Ini adalah ilustrasi drawdown pompa yang bertahap ya, atau step discharge. Jadi dia kita lihat sini grafiknya ya, naik bertahap gitu ya. Ini metode yang bertahap. Ini adalah gambar untuk koefisien dari Bisheck tadi ya. Metode Bisheck. Ini adalah ilustrasi atau diagram drawdown ya, yang teoritis. Sama ya, ini semula, ini turun. Ini adalah penurunannya ya. Ini aquifer.
Ini adalah efisiensi sumur bor. Ini adalah suatu diagram yang menggambarkan efisiensi sumur ya dalam pekerjaan sumur bor. Kemudian recovery. Nah, recovery test ini ada sedikit modifikasi ya di sini. Kalau recovery test itu setelah pompa dimatikan pada saat uji pemompaan pada muka air di dalam sumur itu akan naik perlahan-lahan ya. Kemudian kenaikan muka air tanah ini disebut sebagai residual. Kenaikan muka air tanah ini disebut sebagai residual drawdown. Jadi sudah kenaikan sisa ya, kenaikan sisa. Lalu kenaikan muka air tanah tidak dipengaruhi oleh debit pemompaannya, tidak dipengaruhi oleh debit pemompaan, sehingga data dapat lebih akurat. Jadi karena ada debit yang pertama selesai, baru yang kedua nilai yang akuratnya kita ambil. Nah, metode yang digunakan untuk data uji recovery itu adalah TACE yang lebih seringnya. Untuk aquifer terkekang ataupun tidak terkekang, ataupun semi terkekang. Terkekang ini maksudnya confine ya, confine aquifer atau aquifer yang tertutup dengan terkunci, ada tekanannya, ataupun aquifer yang tidak terkekang, aquifer bebas, maksudnya unconfined aquifer, ataupun semi aquifer. Semi aquifer ini artinya semi unconfined aquifer ataupun leaky atau kebocoran aquifer. Nah, ini adalah ilustrasi drawdown dan residual drawdown. Jadi ini pemompaan gitu ya. Balik lagi. Seharusnya kalau diteruskan begini, tapi dia ada dia recovery periodnya. Ini adalah rumus-rumus yang digunakan dalam metode TACE untuk confined aquifer ya. Cara kerjanya, ya ini yang tadi yang normalnya, tapi ada apa namanya recovery-nya di sini, terus ada residual lagi drawdown-nya. Ini adalah metode straight line. Ini adalah contoh data pengamatan drawdown. Semoga kita sempat mempraktekkannya perhitungan drawdown ini di lapangannya kalau ada untuk pekerjaan di lapangan. Demikian penjelasan lanjutan tentang penentuan nilai K atau hydraulic conductivity di lapangan untuk bidang hidrogeologi. Apa namanya? Semoga ini dapat membantu pemahaman tentang uji K lapangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.